sih manfaat dari video pembelajaran animasi ketika kita terapkan di kelas-kelas kita atau dalam proses pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ada beberapa manfaat, saya ini tuliskan hanya 4 saja. Yang pertama yaitu menarik dan menyenangkan, yang kedua mempermudah pemahaman siswa, yang keempat menguatkan daya ingat, dan yang terakhir meningkatkan aktivitas belajar. Oke, kita awali pelajari manfaat yang pertama dulu, Bapak Ibu, yaitu menarik dan menyenangkan. Nah, animasi itu memiliki daya tarik visual dan audio yang kuat, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Nah, karena animasi itu cenderung apa ya, visual dan bentuknya itu unik-unik gitu. Jadi, ketika kita terapkan di sebuah kelas pembelajaran, maka siswa atau audien kita itu akan tertarik perhatiannya sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar gitu. Itu manfaat pertama Bapak Ibu. Kita lanjut ke manfaat yang kedua yaitu mempermudah pemahaman. Apa sih maksudnya? Nah, animasi dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang sulit atau abstrak. Hal ini karena animasi itu dapat menyajikan materi secara lebih konkret. Nah, penjelasannya begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika mengajar materi IPA gitu ya, Bapak Ibu ingin menerangkan sebuah materi tentang meletusnya Gunung Merapi gitu. Nah, ketika Bapak Ibu menjelaskan hanya dengan verbal gitu diucapkan, nah maka akan keluar seperti ini. Siswa itu cenderung tidak paham karena mereka imajinasinya tidak nyampe gitu ya atau masih kurang gitu. Nah, tapi ketika Bapak Ibu membuat sebuah video animasi pembelajaran dengan animasi magmanya di dalamnya terus keluar lewat gunung, nah itu akan lebih konkret dan imajinasi siswa itu akan lebih apa jelas gitu ya sehingga mereka itu akan paham gitu tentang sebuah proses terjadinya gunung meletus gitu. Nah, itu manfaat yang kedua ketika kita menggunakan animasi pembelajaran dalam proses pembelajaran kita, yaitu mempermudah pemahaman. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, manfaat yang ketiga nih, menguatkan daya ingat. Animasi dapat membantu siswa untuk mengingat materi pembelajaran lebih lama. Kenapa? Hal ini karena animasi dapat memberikan kesan dan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nah, animasi itu Bapak Ibu, seperti yang pertama tadi kan udah jelaskan bahwa menyenangkan dan menarik. Ketika sebuah materi itu menyenangkan dan menarik itu, maka siswa itu akan lebih termotivasi gitu ya, terkonsentrasi. Nah, karena konsentrasinya mereka terhadap materi itu lebih tinggi, maka mereka itu daya ingatnya akan lebih panjang ketika mereka tidak termotivasi untuk melihat atau mendengarkan materi tersebut. Itu manfaat yang ketiga, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaat yang keempat itu meningkatkan aktivitas belajar. Ini saya kutip langsung dari penelitian Pak Sudianto tahun 2013 bahwa animasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara mandiri maupun kelompok. Hal ini karena animasi dapat mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini Bapak Sudianto ini uh, meneliti apa sih pengaruh uh, ketika kita menerapkan sebuah animasi pembelajaran dengan pembelajaran tradisional. Nah, didapatkan bahwa ketika Bapak Ibu menerapkan sebuah animasi pembelajaran ke dalam kelas-kelas pembelajaran gitu, siswa itu akan lebih aktif gitu dalam proses pembelajarannya. Karena ya pertama menarik didik itu akan lebih tertarik terhadap materi sehingga mereka akan ya mungkin bertanya jika ada yang dibingung dan lain sebagainya sehingga akhirnya aktivitas belajar mereka itu akan meningkat dan siswa itu cenderung lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Itu 4 manfaat dari pada kita menerapkan sebuah video animasi pembelajaran ketika dalam kelas-kelas kita gitu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Video pembelajaran itu video pembelajaran animasi itu ada beberapa karakteristik gitu Bapak Ibu. Di sini ada 5. Yang pertama itu kejelasan pesan, yang kedua itu berdiri sendiri, yang ketiga itu user friendly, yang keempat itu representasi isi, dan yang kelima itu kualitas resolusi tinggi.
Nah, kita pahami dulu karakteristik dari video pembelajaran animasi ini satu persatu. Yang pertama yaitu kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi atau mudah diingat gitu kan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video animasi pembelajaran atau Bapak Ibu ingin menggunakan yang ada di internet, Bapak Ibu itu harus jeli nih. Pesan dari materi pembelajaran itu apakah sudah jelas gitu ataukah masih rancu gitu. Kalau sudah jelas, maka Bapak Ibu akan atau peserta didik itu akan lebih mudah memahaminya karena pesannya sudah jelas, salah satu poin, maka materi pembelajaran akan lebih mudah tercerna oleh siswa. Itu karakteristik pertama, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke karakteristik video pembelajaran yang kedua. Nah, yang kedua itu berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Nah, video pembelajaran ini Bapak Ibu bisa susun nih, berdiri sendiri tanpa harus menggunakan misal alat-alat lainnya. Bapak Ibu cukup membuat satu video pembelajaran saja gitu untuk materi ini dan Bapak Ibu tidak perlu misal untuk video fotosintesis gitu ya. Nah, cukup buat video itu saja. Bapak Ibu tidak perlu bergantung dengan bahan ajar bacaan atau apa uh, bahan teks atau audio dan lain sebagainya. Cukup video pembelajaran saja Bapak Ibu itu berdiri sendiri. Jadi tidak bergantung terhadap bahan ajar lain atau teks dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu user friendly. Apa sih user friendly Bapak Ibu? Nah, user friendly itu media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan memakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya, usahakan video pembelajaran tersebut itu user friendly atau mudah dipahami oleh siswa. Bahasanya itu sederhana, terus diaksesnya itu gampang. Misal Bapak Ibu menguploadnya di YouTube gitu ya, jadi saat ini tinggal mengaksesnya di YouTube dan lain sebagainya. Usahakan user friendly atau salah diri itu gampang lah mengaksesnya atau memahaminya gitu. Sehingga saat itu tidak perlu susah payah gitu ya. Nah, yang selanjutnya representasi isi. Nah, materi itu harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pembelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Nah, ini karakteristik selanjutnya adalah representasi dari isi. Apa sih representasi isi itu? Nah, ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, misalnya ingin membuat sebuah video pembelajaran, misal gunung tadi ya, seperti tadi ya, meletusnya gunung. Nah, itu isinya itu harus sesuai dengan isi materi Bapak Ibu, tidak menyantumkan yang lainnya, misal disertai dengan bencana banjir dan lain sebagainya itu tidak. Tapi cukup kalau misal ingin membuat sebuah video bagaimana proses gunung Merapi meletus, ya isi videonya itu video gunung Merapi meletus gitu ya. Dari mulai magmanya di dalam, terus keluar, dan lain sebagainya, seperti itu Pak Ibu. Usahakan membuat video pembelajaran animasi itu isinya, representasi isi, itu sesuai dengan materinya gitu. Nah, yang terakhir Pak Ibu, karakteristik dari sebuah video pembelajaran animasi itu usahakan Bapak Ibu ketika membuat sebuah video pembelajaran yang baik itu gunakanlah resolusi yang tinggi. Menggunakan resolusi yang tinggi dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan kualitas gambar atau video yang sangat baik dan jernih dengan lebih banyak pixel per unit area. Maksudnya apa sih? Nah, Bapak Ibu ketika membuat sebuah video pembelajaran usahakan formatnya itu kalau sekarang 1080p Bapak Ibu atau 720p gitu. Ketika Bapak Ibu melihat di YouTube kan pasti ada pengaturan resolusi gitu ya. Usahakan Bapak Ibu ingin ketika membuat sebuah video pembelajaran itu resolusinya tinggi Bapak Ibu, minimal 720p. Jangan yang 360 dan 360p atau di bawahnya 240p karena itu akan buram dan tidak enak dilihat sehingga nanti akan berpengaruh terhadap proses peserta didik itu mencerna sebuah materi yang ada di video pembelajaran. Itu
Bapak Ibu, beberapa karakteristik dari video pembelajaran animasi yang baik gitu ya. Usahakan ketika Bapak Ibu membuat sebuah video animasi pembelajaran, 5 poin tadi itu terpenuhi dari mulai kejelasannya, representasi isinya, resolusinya, user friendly dan lain sebagainya itu terpenuhi semua gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti menghasilkan video pembelajaran animasi itu ya bagus dan sesuai dengan yang diinginkan.